Selanjutnya mari kita bersama-sama mempelajari Keluaran pasal 24. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, engkau harus membawa Harun, Nadab, Abihu, dan 70 orang dari antara para tua-tua Israel naik ke sini kepadaku. Mereka harus menyembah dari jauh. Hanya engkau sendirian yang boleh mendekat kepada Tuhan. Mereka tidak boleh mendekat. Rakyat juga tidak boleh naik bersama-sama denganmu. Pada saat ini, Musa turun gunung dan membawa perintah Tuhan. Memberitakan kepada orang Israel. Seluruh rakyat berkata, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa menuliskan segala perintah Tuhan. Dan setelah turun gunung, membangun sebuah mezbah, menurut 12 suku Israel, mendirikan 12 tugu. 12 tugu itu pun mewakili 12 anak. 12 anak Israel rohani adalah 12 tiang kerajaan surga, dan mengutus para pemuda Israel untuk mempersembahkan korban bakaran. Persembahan keselamatan. Lalu mereka menaruh setengah dari darah itu ke dalam pasu. Setengahnya dipercikan ke mezbah, setelah itu setengah yang di dalam pasu yang berisi darah. Tentu saja ada air juga. Pada saat ini, Musa berkata demikian. Musa mengambil darah itu dan memercikannya kepada bangsa itu. Berkata, lihatlah, inilah darah perjanjian. Perjanjian ini adalah yang diikat dengan kalian berdasarkan segala firman ini, yakni darah yang mengikat perjanjian. Maka darah yang di sini adalah darah lembu jantan dan kambing jantan. Darah lembu jantan dan kambing jantan yang disembelih itu. Kemudian membiarkan darahnya mengalir. Lalu, memercikannya kepada rakyat. Dan memercikan darah pada kitab perjanjian. Maka apakah saudara-saudari mengerti? Darah dipercikan pada kedua belah pihak. Satu pihak adalah Tuhan. Yang dipercikan di pihak Tuhan dipercikan pada kitab perjanjian. Menyalin kitab perjanjian. Lalu dipercikan pada kitab perjanjian. Pihak lainnya dipercikan kepada rakyat. Dengan demikian perjanjian pun dibuat. Membuat perjanjian dengan seeker, lembu jantan, dan kambing jantan. Apa artinya ini? Hanya bisa dikatakan sebagai perjanjian salib Kristus. Melambangkan perjanjian kematian Tuhan Kristus di salib. Darah, yang satu adalah untuk menebus dosa kita. Menebus dosa kita. Maka darah dipersembahkan kepada Tuhan. Tapi darah, itu, dimenampilkan darah untuk menggantikan kita. Itu sama seperti kita memiliki iman pada darah Tuhan. Maka Bapa di surga tentu juga memiliki iman pada darah perjanjian. Maka kita, Bapa dan Tuhan, Bapa dan kita. Tuhan Kristus berdiri di tengah. Tuhan Kristus menjadi perantara antara Bapa di surga dan Israel rohani. Kedua belah pihak membuat perjanjian berdasarkan iman. Kita berdasarkan iman. Percaya Tuhan Yesus Kristus pasti akan mendamaikan kita dengan Tuhan. Kita berdasarkan iman. Berdasarkan iman pada nama Tuhan Kristus. Membuat perjanjian dengan Tuhan. Sebagai umat pilihan Tuhan. Maka Tuhan juga berdasarkan iman pada putranya, Yesus. Tuhan percaya, Tuhan berfirman. Aku percaya putraku ini pasti akan. Pasti jadi perantara setia. Sehingga orang Israel tidak lagi melanggar perintahku. Bapa percaya karena Tuhan Kristus. Bahwa Israel rohani tidak akan lagi mendurhakainya. Tidak lagi seperti orang Israel di perjanjian lama. Dan tidak lagi seperti Adam yang mendurhakai Tuhan. Percaya karena berdasarkan imankah? Iman. Iman yang kita bicarakan bukan hanya kita, tapi juga termasuk Tuhan. Kita melalui iman kepada Tuhan dapat sampai kepada Tuhan. Tuhan melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Yakin bahwa orang Israel rohani, pasti akan menjadi umat Tuhan. Maka ternyata, iman ada pada kedua belah pihak. Sama seperti iman pada darah. Yaitu darah yang dipercikan pada orang Israel. Juga dipercikan ke atas kitab perjanjian. Yesus adalah firman Tuhan. Maka kedua belah pihak membuat perjanjian berdasarkan iman. Tuhan, kita berkata, apakah Tuhan masih membutuhkan iman? Dia percaya putranya pasti akan membawa kita ke sisi Tuhan. Dia percaya putranya pasti akan memberikan anak-anak yang kudus kepadanya. Kita juga percaya Tuhan Yesus Kristus pasti akan membuat kita memperoleh status sebagai anak-anak Allah. Menjadikan kita umat Allah. Keduanya bergantung pada penjamin perjanjian. Berdasarkan iman. Mengandalkan perantara perjanjian untuk sampai kepada Tuhan. Tuhan sampai kepada kita. Kita sampai kepada Tuhan. Tuhan pun memperoleh beribu-ribu orang Israel sebagai umatnya. Menjadi umat yang kudus. Kita pun memperoleh karena iman kepada Tuhan Kristus. Memperoleh Allah yang Esa, Tuhan yang memelihara kita. Memperoleh Yehuwa sebagai Allah sejati kita. Kedua belah pihak berdasarkan iman. Jadi kita menerima iman. Menemukan bahwa bukan hanya kita yang memiliki iman pada darah untuk sampai kepada Tuhan. Tuhan juga berkata berdasarkan iman. Aku percaya pada putraku. Pasti akan memberikan kepadaku orang-orang yang semuanya kudus. Semuanya berdasarkan iman memberikan kemuliaan kepada Bapa Surgawi dan Tuhan. Amin.